Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Bab 2. Kesalahan Besar Bibi March. Harry turun untuk sarapan keesokan harinya dan mendapati ketiga Dursley sudah duduk mengelilingi meja dapur. Mereka menonton televisi baru, hadiah selamat datang berliburan musim panas untuk Dudley yang belakangan ini selalu mengeluhkan keras-keras jarak jauh yang harus ditempuhnya antara lemari es dan televisi di ruang keluarga. Dudley telah melewatkan sebagian besar musim panas di dapur. Mata babinya yang kecil terpaku ke layar dan kelima dagunya berguncang-guncang sementara dia makan tiada hentinya. Harry duduk di antara Dudley dan Paman Vernon, seorang pria besar gemuk dengan leher yang sangat pendek dan kumis sangat tebal. Jangankan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harry, tak seorang pun dari mereka bertiga menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka menyadari Harry masuk ke dapur. Tetapi Harry sudah sangat terbiasa dengan hal ini, sehingga dia tidak peduli. Dia mengambil roti panggang dan menengadah menatap pembaca berita di televisi, yang sudah separuh jalan membacakan laporan tentang narapidana yang kabur. Masyarakat diperingatkan bahwa Black membawa senjata dan sangat berbahaya. Telah disediakan saluran telepon khusus dan siapa yang melihat Black harus segera melaporkannya. Tak perlu menjelaskan kepada kita dia orang tak berguna, dengus Paman Vernon, memandang si narapidana dari atas korannya. Lihat saja keadaannya, kotor sekali. Lihat rambutnya. Dia melirik sinis pada Harry. Rambut Harry yang berantakan selama ini selalu sangat menjengkelkan Paman Vernon. Dibandingkan dengan laki-laki di layar televisi, dengan wajahnya yang kurus kering dan cekung dikelilingi rambut kusut masai sepanjang siku, Harry merasa amat sangat rapi. Si pembaca berita muncul lagi. Kementerian Pertanian dan Perikanan hari ini akan mengumumkan... Tunggu! Teriak Paman Vernon mendelik marah kepada si pembaca berita. Kau tidak memberitahu kami si maniak itu kabur dari mana? Apa gunanya? Orang gila itu bisa muncul dari jalanan saat ini juga. Bibi Petunia yang kurus dan berwajah kuda langsung memutar tubuh dan memandang tajam keluar jendela dapur. Harry tahu Bibi Petunia akan senang sekali kalau bisa jadi orang yang menelepon saluran khusus yang telah disediakan. Dia perempuan paling ingin tahu sedunia dan melewatkan sebagian besar waktunya untuk memata-matai tetangga-tetangganya yang membosankan dan patuh hukum. Kapan mereka akan belajar? Kata Paman Vernon menggebrak meja dengan kepalan tangannya yang ungu besar. Bahwa satu-satunya cara menangani orang-orang semacam itu adalah dengan menggantungnya. Betul sekali, timpal Bibi Petunia yang masih menyipitkan mata, memandang menembus sulur buncis tetangga sebelah. Paman Vernon menyeruput habis tehnya, memandang arlojinya lalu menambahkan. Lebih baik aku segera berangkat, Petunia. Kereta March tiba pukul 10. Harry yang pikirannya sedang diloteng bersama peralatan perawatan sapunya, kembali jatuh ke bumi dengan perasaan tak enak. Bibi March? Celetuknya. Dia tidak kesini kan? Bibi March adalah kakak Paman Vernon. Meskipun dia tidak punya hubungan darah dengan Harry, yang ibunya adalah adik Bibi Petunia, Harry dipaksa memanggilnya Bibi seumur hidupnya. Bibi March tinggal di daerah pedesaan, dalam rumah dengan halaman luas, tempat dia membiarkan bulldog. Dia jarang menginap di private drive karena tak tega meninggalkan anjing-anjingnya yang berharga. Tetapi masing-masing kunjungannya masih terpeta jelas di benak Harry. Dalam pesta ulang tahun Dudley yang kelima, Bibi March memukul tulang kering Harry dengan tongkatnya supaya Harry tidak mengalahkan Dudley dalam permainan adu diam. Beberapa bulan kemudian, Bibi March muncul di hari Natal dengan hadiah robot yang diprogram komputer untuk Dudley dan sekaleng biskuit anjing untuk Harry. Dalam kunjungannya yang terakhir setahun sebelum Harry masuk Hogwarts, Harry tak sengaja menginjak kaki anjing kesayangannya. Ripper mengejar Harry ke halaman, sampai Harry memanjat pohon dan Bibi March menolak memanggil anjingnya sampai lewat tengah malam. Kalau mengingat kejadian ini, Dudley masih tertawa sampai keluar air mata. March akan menginap di sini seminggu, gertak Paman Vernon. Dan sementara kita membicarakan hal ini, dia mengacungkan jarinya yang gemuk dengan nada mengancam ke arah Harry. Kita harus meluruskan beberapa hal sebelum aku pergi menjemputnya. Dudley mencibir dan mengalihkan pandang dari televisi. Menonton Harry diancam dan dimarahi Paman Vernon adalah jenis hiburan favorit Dudley. Pertama, gerung Paman Vernon, jaga lidahmu kalau kau bicara dengan March.
Baiklah, kata Harry getir. Asal dia juga menjaga lidahnya kalau bicara kepadaku. Kedua, kata Paman Vernon seakan dia tidak mendengar jawaban Harry. Karena Marge sama sekali tak tahu tentang keabnormalanmu, aku tak ingin ada kejadian aneh, apapun selama dia di sini. Jaga tingkahmu, mengerti? Baik, asal dia juga menjaga tingkahnya, kata Harry dengan gigi menggeretak. Dan ketiga, kata Paman Vernon, mata kecilnya yang kejam sekarang cuma berupa garis di wajahnya yang ungu. Kami telah memberitahu Marge kau dikirim ke pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan di Saint Brutus. Apa? Pekik Harry. Dan kau harus mendukung cerita itu, nak. Kalau tidak, awas, ancam Paman Vernon. Harry duduk diam, wajahnya pucat, berang sekali memandang Paman Vernon nyaris tak percaya. Bibi Marge akan datang berkunjung selama seminggu. Ini hadiah ulang tahun terburuk yang pernah diberikan keluarga Dursley kepadanya. Bahkan lebih buruk daripada sepasang kaos kaki butut Paman Vernon yang dulu itu. Nah, Petunia, kata Paman Vernon dengan berat bangkit berdiri. Aku berangkat ke stasiun sekarang. Mau ikut, Dadders? Tidak, jawab Dudley, yang perhatiannya kembali ke televisi setelah Paman Vernon selesai mengancam Harry. Daddy harus keren untuk menyambut bibinya, kata bibi Petunia merapikan rambut Dudley yang tebal pirang. Mami sudah membelikannya dasi kupu-kupu baru. Paman Vernon menepuk bahu gemuk Dudley. Sampai nanti kalau begitu, katanya, lalu meninggalkan dapur. Harry yang selama itu duduk seperti sedang hilang kesadaran mendadak mendapat ide. Meninggalkan roti panggangnya, dia cepat-cepat bangkit dan mengikuti Paman Vernon ke pintu depan. Paman Vernon sedang memakai mantel bepergiannya. Aku tidak mengajakmu, gertaknya, ketika dia menoleh dan melihat Harry memandangnya. Aku juga tak mau ikut, kata Harry dingin. Aku ingin tanya sesuatu pada Paman. Paman Vernon memandangnya dengan curiga. Murid-murid kelas 3 di sekolahku diizinkan mengunjungi desa dari waktu ke waktu, kata Harry. Jadi, tukas Paman Vernon mengambil kunci mobilnya dari kaitan di dekat pintu. Formulirnya perlu ditandatangani Paman, kata Harry buru-buru. Kenapa aku harus tanda tangan? Cibir Paman Vernon. Ya, kata Harry, hati-hati memilih kata-katanya. Susah kan berpura-pura pada Bibi Marge aku dititipkan di Saint apa tadi? Pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan, Saint Brutus, gerung Paman Vernon. Dan Harry senang mendengar ada kepanikan dalam suara Paman Vernon. Betul, kata Harry dengan kalem mendongak memandang wajah lebar dan ungu Paman Vernon. Namanya panjang dan susah diingat. Aku harus meyakinkan kan? Bagaimana kalau aku keceplosan? Kau ini rupanya mau dihajar ya? Raung Paman Vernon mendekati Harry dengan tinju teracung, tetapi Harry tetap bertahan. Menghajarku tidak membuat Bibi Marge melupakan apa yang bisa kuceritakan kepadanya, katanya tegas. Paman Vernon berhenti, tinjunya masih teracung, wajahnya ungu kecoklatan tampak mengerikan sekali. Tetapi kalau Paman menandatangani formulir perizinanku, Harry cepat-cepat meneruskan. Aku bersumpah aku akan berpura-pura bersekolah di tempat itu. Dan aku akan bertingkah seperti anak normal. Harry bisa melihat Paman Vernon mempertimbangkannya, meskipun giginya menyeringai dan ada nadi yang berdenyut di pelipisnya. Baik, geramnya akhirnya. Aku akan memonitor tingkahmu selama kunjungan Marge. Kalau sampai akhir waktu kunjungannya kau bersikap sopan dan bertahan dengan cerita itu, aku akan menandatangani formulir keparatmu. Paman Vernon berputar, menarik terbuka pintu depan dan membantingnya keras-keras sampai salah satu kaca kecil di bagian atasnya terjatuh. Harry tidak kembali ke dapur, dia kembali ke atas, ke kamarnya. Kalau dia harus bersikap seperti Muggle yang sesungguhnya, lebih baik mulai dari sekarang. Perlahan dan dengan sedih dikumpulkannya semua hadiah dan kartu ulang tahunnya dan disembunyikannya di bawah papan lepas bersama PR-nya. Kemudian dia mendatangi sangkar Hedwig. Errol kelihatannya sudah pulih. Dia dan Hedwig sedang tidur, kepala mereka tersembunyi di bawah sayap. Harry menghela nafas, kemudian menjawil membangunkan keduanya. Hedwig, katanya murung, kau harus jauh-jauh dari sini selama seminggu. Pergilah bersama Errol, Ron akan merawatmu. Aku akan menulis surat padanya menjelaskan, dan jangan memandangku begitu. Mata besar Hedwig yang kekuningan menatap Harry dengan pandangan mencela. Ini bukan salahku. Ini satu-satunya cara agar aku bisa diizinkan mengunjungi Hogsmeade bersama Ron dan Hermione. 10 menit kemudian,
Errol dan Hedwig dengan surat ron terikat di kakinya, terbang keluar jendela dan lenyap dari pandangan. Harry sekarang merasa merana sekali, menyingkirkan sangkar kosong ke dalam lemari pakaiannya. Tetapi Harry tak bisa murung berlama-lama. Sekejap kemudian, Bibi Petunia sudah berteriak menyuruh Harry turun dan bersiap-siap untuk menyambut tamu mereka. "Lakukan sesuatu dengan rambutmu," bentak Bibi Petunia ketika Harry sudah tiba di bawah. Harry merasa tak perlu mengusahakan agar rambutnya rata menempel ke kepalanya. Bibi March senang mengkritiknya, sehingga semakin berantakan dia, semakin senang Bibi March. Segera saja terdengar derak kerikil di luar ketika mobil Paman Vernon masuk kembali ke halaman, kemudian bantingan pintu mobil dan langkah-langkah di jalan setapak menuju rumah. "Buka pintunya!" desis Bibi Petunia kepada Harry. Dengan muram dan enggan, Harry membuka pintu. Bibi March berdiri di beranda. Dia mirip sekali dengan Paman Vernon, besar, gemuk, dan berwajah ungu. Dia bahkan berkumis, walaupun tidak selebat kumis Paman Vernon. Satu tangannya memegang koper besar dan tangan yang lain memegang bulldog tua yang galak. "Di mana dadersku?" raung Bibi March. "Di mana keponakan tersayangku?" Dudley berjalan lambat-lambat karena keberatan badan, menyeberangi ruang depan. Rambutnya yang pirang menempel rata ke kepalanya yang besar. Dasi kupu-kupu mengintip dari bawah dagunya yang berlapis-lapis. Bibi March menyodokkan kopernya yang besar ke perut Harry, membuatnya nyaris terjengkang. Menyambar Dudley dalam satu pelukan erat dengan satu tangan dan mengecup pipinya keras-keras. Harry tahu betul Dudley mau dipeluk-peluk Bibi March hanya karena dibayar mahal. Dan betul saja ketika pelukan dilepas, tangan gemuk Dudley menggenggam selembar uang 20 pound yang masih baru. "Petunia!" teriak Bibi March berjalan melewati Harry. Seakan Harry cuma tiang kaitan topi. Bibi March dan Bibi Petunia saling kecup, atau tepatnya Bibi March membenturkan rahangnya yang besar ke pipi kurus Bibi Petunia. Paman Vernon sekarang masuk, tersenyum senang sambil menutup pintu. "Teh, March," dia menawari. "Dan untuk Ripper apa?" "Ripper boleh minum teh dari tatakan cangkirku," kata Bibi March. Sambil mereka semua berjalan ke dapur, meninggalkan Harry sendirian di ruang depan dengan koper Bibi March. Tetapi Harry tidak mengeluh. Alasan apapun agar bisa tidak bersama Bibi March baik untuknya. Maka dia dengan susah payah mulai membawa koper itu ke atas ke kamar tamu, sengaja berlama-lama. Ketika dia kembali ke dapur, Bibi March sudah disuguhi teh dan kue buah, dan Ripper senang menjilat-jilat minumannya dengan bising di sudut. Harry melihat Bibi Petunia berjengit sedikit ketika cipratan teh dan air liur anjing itu menodai lantainya yang bersih. Bibi Petunia membenci binatang. "Siapa yang merawat anjing-anjing yang lain, March?" tanya Paman Vernon. "Oh, aku minta Kolonel Webster mengurus mereka." Suara Bibi March membahana. "Dia sudah pensiun sekarang. Baik baginya kalau ada yang dilakukan. Tapi aku tak tega meninggalkan si Ripper. Kasihan, dia merana kalau aku tinggalkan." Ripper mulai menggeram lagi ketika Harry duduk. Ini mengarahkan perhatian Bibi March kepada Harry untuk pertama kalinya. "Jadi," katanya, "kau masih di sini ya?" "Ya," kata Harry. "Jangan ngomongnya dengan nada tak tahu terima kasih begitu," Bibi March menggeram. "Vernon dan Petunia baik sekali mau membesarkanmu. Aku mana mau? Kau pasti langsung kukirim ke panti asuhan kalau ditinggalkan di depan pintuku." Harry sudah ingin sekali bilang dia lebih suka tinggal di panti asuhan daripada dengan keluarga Dursley. Tapi teringat formulir Hogsmeade, dia menahan diri. Dia memaksa diri tersenyum. "Jangan menyeringai padaku," bentak Bibi March. "Rupanya kau belum berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Kukira sekolah akan membuat kelakuanmu sedikit lebih baik." Dia meneguk tehnya banyak-banyak, menyeka kumisnya dan berkata, "Kau masukkan kemana dia, Vernon?" "Saint Brutus," kata Paman Vernon segera. "Institusi paling baik untuk kasus-kasus yang sudah tidak ada harapan." "Begitu," kata Bibi March. "Apakah mereka menggunakan tongkat di Saint Brutus?" Tanyanya keras ke seberang meja. Paman Vernon mengangguk singkat di belakang punggung Bibi March. "Ya," kata Harry kemudian. Untuk lebih meyakinkan dia menambahkan, "Sepanjang waktu." "Bagus sekali," kata Bibi March. "Aku tak setuju dengan pendapat yang melarang memukul anak yang pantas dipukul. Hajar sampai kapok. Itulah yang diperlukan dalam 99 dari 100 kasus. Apa kau sering dipukul?" "Oh, ya," kata Harry. "Sering sekali." Bibi March menyipitkan mata. "Aku masih tetap tak suka cara ngomongmu," katanya.
Kalau kau bisa ngomong begitu santai soal kau dipukuli, jelas mereka tidak cukup keras memukulimu. Petunia, aku akan menulis surat kalau jadi kau. Bikin jelas bahwa kau menyetujui penggunaan kekerasan dalam kasus anak ini. Mungkin Paman Vernon khawatir Harry akan melupakan kesepakatan mereka karena mendadak dia membelokkan pembicaraan. Dengar berita pagi ini, March? Bagaimana dengan tawanan yang lepas itu, ha? Sementara Bibi March mulai merasa tinggal di rumah sendiri, Harry merindukan hidup di rumah nomor 4 tanpa Bibi March. Paman Vernon dan Bibi Petunia biasanya mendorong Harry untuk jauh-jauh dari mereka, yang dilakukan Harry dengan senang hati. Bibi March sebaliknya, menginginkan Harry di bawah pengawasannya sepanjang waktu supaya dia bisa meneriakan saran-saran untuk perbaikannya. Dia suka membandingkan Harry dengan Dudley, dan senang sekali membelikan Dudley hadiah mahal-mahal seraya mendelik memandang Harry, seakan menantangnya untuk bertanya kenapa dia tidak mendapat hadiah juga. Bibi March juga tak henti-hentinya melontarkan pendapat-pendapat negatif tentang apa yang membuat Harry menjadi anak yang begitu tidak memuaskan. Jangan mau menyalahkan dirimu kepada anak ini jadi begini, Vernon, katanya dalam sewaktu makan siang pada hari ketiga. Kalau ada yang busuk di dalam, tak ada yang bisa kita lakukan. Harry berusaha berkonsentrasi pada makanannya, tetapi tangannya gemetar dan wajahnya mulai membara saking marahnya. Ingat formulir, dia mengingatkan dirinya. Pikirkan tentang Hogsmeade. Jangan bilang apa-apa. Jangan bangun. Bibi March meraih gelas anggurnya. Itu salah satu prinsip dasar soal keturunan, katanya. Kau bisa melihatnya setiap kali pada anjing. Kalau ada yang tidak beres dengan induknya, anaknya juga tidak beres. Saat itu gelas anggur yang dipegang Bibi March meledak pecah. Serpihan-serpihan gelas berterbangan ke segala arah dan Bibi March merepet dan mengejap. Wajahnya yang besar kemerahan, basah kuyup. March! Jerit Bibi Petunia. March, kau tak apa-apa? Jangan khawatir, ujar Bibi March, menyeka wajahnya dengan serbet. Pasti aku terlalu keras memegangnya. Beberapa hari yang lalu di rumah Kolonel Webster juga begitu. Tak perlu ribut, Petunia, peganganku memang kuat sekali. Tetapi baik Bibi Petunia maupun Paman Vernon memandang Harry dengan curiga. Maka Harry memutuskan lebih baik dia tidak usah makan puding dan kabur dari meja secepat dia bisa. Di luar dapur, Harry bersandar ke dinding, menarik nafas dalam-dalam. Sudah lama sekali dia tidak kehilangan kendali dan membuat sesuatu meledak. Jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Formulir Hogsmeade bukan satu-satunya yang menjadi taruhan. Kalau terjadi lagi, Harry akan berurusan dengan Kementerian Sihir. Harry masih di bawah umur dan menurut undang-undang sihir, dia dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Riwayat masa lalunya juga tidak bisa dibilang bersih. Baru musim panas lalu dia mendapat peringatan resmi yang jelas-jelas mengatakan bahwa jika Kementerian Sihir mendengar ada sihir lagi di Private Drive, Harry akan dikeluarkan dari Hogwarts. Didengarnya, keluarga Dursley meninggalkan meja dan Harry buru-buru menyingkir ke atas. Harry melewatkan 3 hari berikutnya dengan memaksa diri memikirkan buku panduan untuk merawat sendiri sapumu setiap kali Bibi March mengomelinya. Ini berhasil, meskipun rupanya pandangannya menjadi kosong menerawang, karena Bibi March mulai menyuarakan pendapat bahwa Harry menderita lemah mental. Akhirnya setelah lama ditunggu, tibalah malam terakhir Bibi March di rumah itu. Bibi Petunia memasak makan malam yang wah dan Paman Vernon membuka beberapa botol anggur. Mereka menikmati sup dan ikan salem tanpa satu kali pun menyebut kesalahan Harry. Saat makan pie lemon, Paman Vernon membuat mereka semua bosan dengan bercerita panjang lebar tentang Grunnings, perusahaan bornya. Kemudian Bibi Petunia membuat kopi dan Paman Vernon mengeluarkan sebotol brandy. Kau tergoda, March? Bibi March sudah minum agak terlalu banyak anggur, mukanya yang besar sudah sangat merah. Sedikit saja kalau begitu, katanya terkekeh. Sedikit lagi. Tambah lagi sedikit. Nah, begitu. Dudley sedang makan potongan pie-nya yang keempat. Bibi Petunia menyeruput kopi dengan kelingking mencuat. Harry sebetulnya ingin menghilang ke dalam kamarnya, tetapi mata kecil Paman Vernon menatapnya marah, dan dia tahu dia harus ikut duduk di situ sampai acara makan malam berakhir. Ah, kata Bibi March, mendecakkan bibir dan meletakkan gelas brandy-nya yang sudah kosong. Makan malamnya enak sekali, Petunia. Biasanya aku cuma menggoreng sesuatu untuk makan malam dengan 12 anjing yang harus diurus. Dia bersendawa keras dan membelai perutnya yang besar. Maaf saja, tapi aku suka melihat anak yang berukuran sehat, dia meneruskan mengedip kepada Dudley. Kau akan jadi laki-laki berukuran layak, Dadders, seperti ayahmu. Ya, aku mau brandy sedikit lagi, Vernon. Kalau anak yang satu ini,
Dia mengedikan kepala ke arah Harry yang langsung merasa perutnya kencang. Buku panduan, pikirnya cepat-cepat. Yang ini mukanya kejam dan kerdil. Anjing juga ada yang begitu. Tahun lalu Kolonel Webster kusuruh menenggelamkan satu anjing macam itu. Anjing jembel, lemah, turunan kelas rendah. Harry berusaha mengingat halaman 12 bukunya. Mantra untuk menyembuhkan sapu yang malas berbalik. Asalnya dari darah. Seperti yang kukatakan kemarin dulu, darah buruk pasti kelihatan. Bukannya aku menjelek-jelekan keluargamu, Petunia. Dia mengelus tangan kurus bibi Petunia dengan tangannya sendiri yang seperti sekop. Tapi adikmu telur yang busuk. Mereka selalu ada dalam keluarga-keluarga terbaik. Kemudian dia kabur dengan orang kelas rendah tak berguna. Dan ini hasilnya, di depan kita. Harry menatap piringnya. Dering aneh memenuhi telinganya. Pegang sapumu erat-erat pada ujungnya, pikirnya. Tetapi dia tidak bisa ingat apa selanjutnya. Suara Bibi March seakan menusuk masuk ke dalam dirinya seperti bor Paman Vernon. Si Potter ini, kata Bibi March keras-keras, menyambar botol brandy dan menuang lagi ke dalam gelasnya dan ketaplak meja. Kalian tidak pernah cerita kepadaku apa kerjanya? Paman Vernon dan Bibi Petunia tampak tegang sekali. Dudley bahkan mendongak dari painya, melongo menatap orang tuanya. Dia tidak bekerja, kata Paman Vernon, setengah melirik Harry. Tak punya pekerjaan. Seperti yang kuduga, kata Bibi March, meneguk brandinya banyak-banyak dan menyeka dagu dengan lengan bajunya. Pemalas, pengangguran yang tak bisa apa-apa. Bukan, kata Harry tiba-tiba. Meja langsung sunyi senyap. Sekujur tubuh Harry gemetar. Belum pernah dia semarah itu. Tambah brandinya, teriak Paman Vernon yang sudah pucat pasi. Dia mengosongkan botol brandy ke gelas Bibi March. Kau, dia menggertak Harry. Pergi tidur sana. Jangan, Vernon, Bibi March cegukan. Mengacungkan tangan mencegah, matanya yang kecil merah menatap Harry. Ayo terus, nak, terus. Bangga akan orang tuamu ya. Mereka mati dalam kecelakaan mobil. Mabuk, kukira. Mereka tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, kata Harry yang sudah berdiri. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil, pembohong kecil, dan meninggalkanmu untuk jadi beban saudara mereka yang terhormat dan rajin bekerja, teriak Bibi March menggelembung saking marahnya. Kau anak kurang ajar, tak tahu terima kasih yang... Tetapi mendadak Bibi March berhenti berbicara. Sejenak dia seperti kehabisan kata-kata. Kelihatannya dia menggelembung karena kemarahan yang tak bisa dikeluarkan. Tetapi dia menggelembung terus. Wajahnya yang besar merah menjadi semakin besar. Dan mata kecilnya yang merah menjadi menonjol. Dan mulutnya tertarik begitu kencang sampai tak bisa bicara. Detik berikutnya beberapa kancing terlempar lepas dari jaket tweednya dan melenting dari dinding. Dia menggelembung seperti balon raksasa. Perutnya membesar sampai ikat pinggangnya lepas. Masing-masing jaringnya melembung sampai sebesar sosis. March! Teriak Paman Vernon dan Bibi Petunia bersamaan. Ketika seluruh tubuh Bibi March mulai terangkat dari kursinya menuju langit-langit. Dia sudah bulat sekali sekarang, seperti pelampung besar dengan mata babi, dan tangan serta kakinya mencuat aneh sementara dia melayang ke atas, bersuara seperti orang ayam. Ripper berlari masuk, menggonggong liar ribut sekali. Tidak! Paman Vernon menyambar salah satu kaki Bibi March dan mencoba menariknya ke bawah. Tetapi dia sendiri malah nyaris ikut terangkat. Detik berikutnya, Ripper sudah melompat menggigit kaki Paman Vernon. Harry kabur dari ruang makan sebelum ada yang bisa mencegahnya, menuju lemari di bawah tangga. Pintu lemari terbuka secara gaib ketika Harry tiba di depannya. Dalam sekejap saja dia sudah menarik kopernya ke pintu depan. Dia berlari ke atas dan melempar diri ke bawah tempat tidurnya. Menarik papan yang lepas dan menyambar sarung bantal berisi buku-buku dan hadiah ulang tahunnya. Harry keluar dari kolong tempat tidur, menyambar sangkar kosong Hedwig dan kembali berlari menuruni tangga menuju kopernya. Tepat ketika Paman Vernon muncul dari ruang makan, kaki celananya robek dan berdarah. Kembali ke sini, raungnya. Kembali dan sembuhkan March. Tetapi kemarahan luar biasa menguasai Harry. Dia menendang kopernya sampai terbuka. Menarik keluar tongkatnya dan mengacungkannya kepada Paman Vernon. Dia pantas menerimanya, kata Harry, nafasnya tersengal. Dia pantas begitu. Paman, jangan dekat-dekat aku. Tangannya meraba ke belakang, mencari gerendel pintu. Aku mau pergi.
kata Harry. Aku sudah tak tahan. Dan saat berikutnya dia sudah berada di jalan yang gelap dan sepi, menarik kopernya yang berat, menenteng sangkar Hedwig. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.